adu data antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sempat memanas. Publik terbelah, sebagian mengatakan Purbaya salah data, sebagian lagi mengatakan KDM terlalu reaktif. Tapi bagaimana kalau ternyata pertikaian ini bukan murni soal data, melainkan ada dalang di baliknya? Sebuah pihak yang diam-diam memancing di air keruh, memanfaatkan kesalahan teknis menjadi panggung politik. Dan secara perlahan semua benang merah itu mulai terbuka. Semuanya bermula dari data Bank Indonesia. Bank Indonesia mencatat ada triliunan rupiah dana daerah yang mengendap di bank. Data ini kemudian menjadi bahan sorotan nasional oleh Menteri Keuangan Purbaya yang mengatakan dana daerah jangan dibiarkan menganggur. Pesan yang sebenarnya sederhana, dorongan agar uang rakyat cepat dibelanjakan. Tapi tak butuh waktu lama, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bereaksi keras. Ia menilai data itu tidaklah akurat. Bahkan ia sendiri turun ke Bank Indonesia dan BPK untuk membuktikan bahwa uangnya tidak mengendap. Di titik itulah publik melihat dua pejabat besar seperti sedang saling berhadapan. Pusat versus daerah, data versus realita. Tapi tunggu dulu, apakah benar keduanya berseteru? Atau ada pihak lain yang membiarkan narasi ini berkembang? Data tentang dana mengendap ternyata tidak seluruhnya salah. Namun, belakangan ini diketahui ada anomali di dalam sistem bank daerah. Beberapa bank pembangunan daerah ternyata salah input data. Seperti kasus di Banjarbaru yang tiba-tiba tercatat punya 5 triliun rupiah, padahal kasnya cuma 1,6 triliun. Atau Kabupaten Talut yang disebut punya 2,6 triliun, padahal uang aslinya cuma 62 miliar. Lucunya, uang itu ternyata milik daerah lain, tapi salah masuk karena kode daerah tertukar. Kesalahan fatal yang kecil, tapi punya efek politik yang luar biasa. Karena dari sinilah isu adu data itu mulai membesar. Lalu siapa dalang sebenarnya? Bukan orang tunggal tapi sistem yang punya kepentingan. Pertama, ada bank daerah yang ingin terlihat bersih dan efisien. Padahal mereka yang salah input data ke Bank Indonesia. Kedua, ada aktor komunikasi politik yang memanfaatkan perbedaan angka untuk menciptakan kesan pusat menekan daerah, daerah melawan pusat. Ini permainan lama, membentuk dua institusi agar publik teralihkan dari masalah sebenarnya. Dan ketiga, ada pihak yang diuntungkan dari ketidakakuratan data itu sendiri. Semakin kacau datanya, semakin sulit sistem pengawasan berjalan. Dan di tengah kekacauan itu selalu ada yang bisa bermain, entah di anggaran, entah di persepsi. Di tengah semua kegaduhan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya membuka semua fakta di hadapan publik. Ia menjelaskan dengan tenang tapi tegas. Bukan Purbaya yang salah, bukan juga Deddy Mulyadi, melainkan bank daerah yang salah input. Sebuah pernyataan sederhana yang langsung meredam tensi. Tapi itu juga menunjukkan bahwa konflik ini bisa dihindari andai sistem data kita tidak amburadul. Maka jelas dalang dibalik adu domba antara KDM dan Purbaya bukan manusia, tapi sistem yang gagal menjaga akurasi. Namun di atas itu semua selalu ada tangan-tangan yang pandai mengubah salah data menjadi alat politik.
Satu angka yang salah bisa menimbulkan perang persepsi. Dua tokoh bisa tampak bertikai, padahal mereka sama-sama korban dari sistem yang lemah. Dan publik seperti biasa jadi penonton yang bingung antara mana yang benar dan mana yang dibuat-buat. Karena di dunia politik hari ini, kebenaran bukan lagi soal fakta, tapi soal siapa yang lebih dulu membentuk narasi. Maka sebelum kita menuduh KDM ataupun Purbaya, mungkin kita perlu mempertanyakan, siapa yang paling diuntungkan ketika data berubah menjadi drama? Mungkin di sanalah kita menemukan dalang yang sebenarnya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.